Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, bertemu lagi dengan Budia. Di mata pelajaran IPA, masih di bab 2 kita akan membahas mengenai perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai reproduksi secara generatif dan teknologi penerapannya. Seperti biasa, sebelum Budia materi, jangan lupa siapkan buku catatan kalian, catat poin penting, dan jangan lupa berdoa semoga ilmu yang kalian peroleh menjadi berkah dan bermanfaat. Anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas mengenai reproduksi generatif Angiospermae. Yang akan Budia bahas adalah mengenai alat kelamin, di mana ada sel telur dan sel sperma, fertilisasi, embrio, biji penyebarannya, dan tanaman barunya. Oke, untuk pertama kita akan membahas alat reproduksi tumbuhan. Pada tumbuhan ada beberapa bagian bunga, diantaranya adalah tangkai, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Fungsi dari tangkai adalah bagian yang berada pada bawah bunga, yang berfungsi sebagai penopang bunga dan penyambung antara bunga dengan batang atau tangkai. Kelopak ini bentuk dan warnanya menyerupai daun, jadi hampir sama, dan berfungsi melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Sedangkan mahkota adalah bagian yang berwarna-warni, berfungsi untuk memikat serangga agar hinggap di bunga untuk membantu proses penyerbukan. Putik merupakan alat kelamin betina yang terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Sedangkan benang sari merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari kepala sari dan serbuk sari. Polinasi. Polinasi merupakan proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Adapun beberapa proses penyerbukan yang terjadi pada tanaman antara lain, yang pertama adalah anemogami, yaitu proses penyerbukan tanaman yang dibantu oleh angin. Entomogami, yang dibantu oleh serangga. Ornitogami, yang dibantu oleh burung. Chiropterogami dibantu oleh kelelawar, dan antropogami yang dibantu oleh manusia. Berdasarkan asal dari serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami, yang jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Ada pada video gambarnya. Lalu penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu serbuk sari yang berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu sendiri. Gambar juga ada di video. Penyerbukan silang, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan masih tergolong jenis tanaman yang sama. Seperti ada pada video. Jadi, kalau seandainya ada bunga sepatu, dia penyerbukannya juga pada bunga sepatu, tapi pada tumbuhan yang berbeda. Lalu yang terakhir adalah penyerbukan bastar, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis. Misal, ada bunga sepatu dan bunga mawar. Itu disebut sebagai penyerbukan bastar. Pembuahan atau fertilisasi. Serbuk sari melekat di kepala putik atau stigma berasal dari tumbuhan yang sejenis. Serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif pada bulu serbuk sari membelah menjadi 2 inti sel sperma. Satu inti membuahi ovum membentuk zigot, dan satu lagi membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk cadangan makanan. Proses inilah yang disebut dengan pembuahan ganda. Penyebaran biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Selanjutnya, biji akan menjadi bakal tanaman baru. Biji-biji ini dapat menyebar melalui yang pertama adalah anemokori, penyebaran biji melalui angin. Yang kedua adalah hidrokori, melalui air. Zookori, penyebaran biji melalui hewan. Nah, zookori ini terdiri dari yang pertama adalah entomokori, yaitu penyebaran melalui serangga. Chiroptokori melalui kelelawar, ornitokori melalui burung, dan mamukori melalui hewan mamalia. Dan yang terakhir, penyebaran biji
melalui manusia yang kita sebut antropokore. Perkecambahan biji. Perkecambahan merupakan berakhirnya masa dormansi atau masa istirahat biji dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Perkecambahan ada dua jenis, yaitu epigel dan hipogel. Epigel ditandai dengan kotiledon terangkat saat pertumbuhan perkecambahan. Ada pada gambar. Contoh dari epigel itu adalah kacang polong. Dan hipogel ditandai dengan kotiledon tetap berada di dalam tanah saat pertumbuhan camba. Contohnya adalah buncis. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan biji atau perkecambahan adalah faktor dalam, yaitu kemaskan biji, berat dan ukuran biji, dormansi, dan inhibitor atau cangkang atau kulit. Yang kedua adalah faktor luar, yaitu air, suhu, oksigen, cahaya, dan medium. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan ada 3 macam. Yang pertama adalah hidroponik, merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Lalu yang kedua adalah vertikultur, yaitu teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Dan yang terakhir adalah kultur jaringan, merupakan suatu metode perbanyak tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel jaringan atau organ. Demikian pembelajaran budaya hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, terus belajar dan jaga kesehatan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.